Update terbaru, kasus pembunuhan Subang, misteri nasi goreng, milik Amel atau si pembunuh. Ini penjelasan Yosef. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Berita terbaru kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Kali ini datang dari penasehat hukum Yosef Hidayat atau dikenal dengan Yosef Subang, Rohman Hidayat. Pernyataan dari Rohman Hidayat itu sendiri muncul setelah pemeriksaan saksi Yosef di markas Polda Jawa Barat, Mapolda Jabar. Bukan hanya Yosef saja yang diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan Subang. Yoris Raja Amarullah, Muhammad Ramdhanu alias Danu, dan istri dari Yoris bernama Yanti juga diperiksa. Penyidik mempertanyakan menyoal tentang nasi goreng yang berada di meja makan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Subang. Rohman Hidayat mengatakan, sebelum terjadi pembunuhan, yakni pada 17 Agustus 2021 malam, tak terlihat adanya nasi goreng. Kemudian waktu itu Yosef pamitan pergi ke rumah istri mudanya Mimin guna menginap di sana. Akan tetapi, berdasarkan penemuan dari penyidik ternyata ada nasi goreng yang masih dibungkus. Penemuan tersebut diberitahu penyidik lewat potret kepada saksi. Kepada Yosef, potret nasi goreng di meja makan itu menjadi bahan pertanyaan penyidik. Ketika ditanyakan kepada Rohman apakah nasi goreng tersebut sudah dimakan atau masih utuh, Rohman mengatakan tidak melihat secara detail dalam foto tersebut apakah sudah dimakan atau belum. Kemudian Rohman Hidayat juga belum bisa memastikan apakah Amel membeli nasi goreng itu melalui Gojek dan belum sempat dimakan atau si pelaku pembunuhan Subang ini yang sengaja bawa dan belum sempat dimakan. Kami belum sampai ke arah sana, tapi bisa saja Amel yang beli nasi goreng itu atau pelaku. Tapi yang jelas nasi goreng itu menjadi bahan pertanyaan penyidik kepada kami, ujarnya. Rohman Hidayat menyatakan, jika kliennya diperiksa baru pertama kali di Mapolda Jabar, akan tetapi pemeriksaan itu adalah yang ke-16 kali diperiksa penyidik kepolisian. Menurut Rohman Hidayat, setiap pemeriksaan kliennya kooperatif dan selalu memenuhi panggilan kepolisian. Pemeriksaan kemarin yang dilakukan di Mapolda merupakan yang terlama, sebab diperiksa sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat siang hari dan pulang sekitar pukul 23.00 malam. Hampir 11 jam diperiksa. Ada sekitar 33 pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Yosef. Semua pertanyaan yang dilontarkan penyidik dijawab semua, karena sebagian besar lebih pada pengulangan pertanyaan sebelumnya. Jawaban Pak Yosef pun sama dengan sebelumnya, ujarnya. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang asbak. Asbak di rumahnya itu ada dua, satu yang terbuat dari tanah, satu lagi aluminium. Ketika Yosef mau berangkat ke rumah istri muda di waktu malam terjadi pembunuhan, asbak tersebut masih kosong dan tidak ada puntung rokok. Karena waktu itu tidak ada orang yang sedang merokok, memang waktu itu Yosef sempat menerima tamu, akan tetapi puntungnya oleh tamu tersebut dibuang, tidak ditaruh di asbak. Yosef paham betul dan ingat betul saat itu tidak ada puntung rokok di asbak yang ada di rumah, ujar Rohman Hidayat. Akan tetapi, pada kenyataannya, penyidik pun mempertanyakan jika ada puntung rokok di asbak rumah TKP pembunuhan Subang, dan hal itu dipertanyakan oleh penyidik kepada Yosef. Klien kami jawabannya seperti itu, tidak ada puntung rokok di asbak saat Yosef berada di rumah dan akan pergi ke rumah Bu Mimin, ujarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.